pada Sekolah Minggu HKBP Makassar. Ya sudah seminggu, nggak terasa kakak ya? Terasa waktu cepat berlalu, adik-adik. Sekolah masih tetap online ya kakak ya. Meskipun ada sekolah-sekolah yang bilang sudah mau tatap muka, undur lagi, katanya bulan November. Ya, dan semua bisa terlaksana. Kita juga sekolah minggu bisa tatap muka di sini ya, sekolah minggu kita ya. Tapi kali ini kita masih ibadah online. Kali ini kita dipandu oleh Kak Helen dan Kak Nova dan organis kita, anak ketua PBM Simanjuntak. Siapa yang maragenda kakak? Yang maragenda adalah Amang Situa ADP Opus Unggul, dan pelayan firman adalah Amang Pendeta RJ Simangono. Tadi kita sudah awali dengan lagu yang gembira kakak ya. Sekarang kita ajak adik-adik untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam ibadah dengan menyanyi dari lagu Kidung Jemaat 64, Bila Melihat Bintang Gemilang. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengutus anakmu yang tunggal itu membebaskan kami dari belenggu kejahatan. Dia telah menebus kami agar kami tidak lagi menjadi hamba dosa, namun menjadi hamba Allah yang merdeka dan bahagia. Kami membuka hati kami untuk didiami Roh-Mu. Kiranya Roh Kudus berkenan meneguhkan kami untuk tidak lagi mematuhi dosa, namun menyerahkan diri-Mu dan menjadi hamba-hamba kebenaran. Ya Allah yang kami kenal dalam Kristus, pakailah kami menjadi alat di tangan-Mu untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan perdamaian dunia ini. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami, orang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat diambil dari Hukum Taurat kelima dan maksudnya, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau bahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka.
menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikianlah hukum Taurat. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Ya, kali ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak Orang Satu ya kakak ya? Orang Satu dan kakak-kakak sekolah minggu melalui video kolaborasi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari 1 Samuel 3 ayatnya yang ke-10. Kita akan mendengarkan ayat hafalan dari anak-anak sekolah minggu orang 4 melalui video berikut ini. Sada Samuel tolo ayat 10. Dungi romuse majakoba, tidang isi. Jala jauh-jauh songon na jolo. O Samuel, Samuel. Gabi didok si Samuel makuling mako ay mananginangi doon ako songon. Sada Samuel tolo ayat 10. Dungi romuse majahoba,
Tindang gisi jala jauh-jauh songon najolo. Oh Samuel Samuel, gabe didok si Samuel makuling maho. Ai manangi-nangi do naposomon. Kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita akan mengangkat satu pujian dari Buku MD 730 Sai Patau Maaf. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. pengumuman kita untuk minggu ini, Kakak. Pengumuman kita minggu ini yaitu buat adik-adik yang berulang tahun mulai tanggal 25 Oktober sampai 31 Oktober, yaitu Magen Simamora, Ada Octaviano Aritona, ada Andrew Silaen, ada juga Rahel Pandiangan, ada juga Ciho Tumanggor, juga Tobias Marpaung. oh ya, terus kemudian kalau ada lagi adik-adik yang berulang tahun tapi kakak-kakak guru sekolah minggu tidak menyebutkan namanya, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu dan diberkati Tuhan. Yang kedua, ayat hafalan untuk minggu ini khusus orang 1, yaitu Kisah Para Rasul 5 ayat 9a. Jadi kalau ada bahasa Batak, Ulaun ya Apostel pasal 5 ayat 9a. Nanti di WA kakak tulis batasnya 9 ayat yang mana ya. Nah, kirim WA-nya ke WA orang 1 paling lambat Hari Rabu jam 10 malam. Yang berikutnya apa kakak? Ya, yang berikutnya tetap kita kakak-kakak sekolah minggu selalu mengingatkan tentang protokol kesehatan 5M. Yang pertama adalah mencuci tangan, Sabun kakak Iya. ya. Yang kedua memakai pakai masker, Ketiga, jaga jarak, keempat menghindari kerumunan. Yang kelima. mengurangi mobilitas. Nah, jadi kalau sudah mulai nanti katanya
memang sudah ada sekolah yang masuk ya, sudah sekolah tatap muka, tapi yang belum tatap muka, kalau sudah nanti masuk, dan rencanakan bulan November katanya sudah ada beberapa sekolah yang akan masuk tatap muka, meskipun masih bergiliran ya, kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya, masih berganti-ganti, tapi tetap ingat itu ya Kak ya, 5M. Kalau di sekolahnya kurang tempat cuci tangan, tetap bawa hand sanitizer. Masker jangan dilupa, harus tetap dipakai apalagi di sekolah ya, dan jangan terlalu sering berkerumun ya. Kalau ada teman-teman rame-rame, anak-anak kan biasa gitu Kakak ya, kalau udah lihat temannya pasti. Jadi tolong ingat prokes 5M ya, di mana saja, dan jangan lupa makan yang bersih. Jangan kurangi jajan-jajanan makanan yang nggak perlu ya, supaya kita harus meningkatkan imun tubuh ya. Istirahat yang cukup, jangan banyak. Kakak-kakak lihat dari tugas anak-anak sudah banyak yang pakai kacamata, katanya karena Zoom, pakai HP terus, padahal Zoomnya cuma 1-2 jam, tapi main HP-nya lanjut dengan games. Akhirnya pakai kacamata, yang disalahkan Zoom, padahal belajarnya cuma sebentar. Jadi tolong kita jaga kesehatan, jaga imun tubuh, jangan terlalu lama memakai HP ya, kurangi memakai HP. Dan yang paling utama dari semuanya itu berdoa, berserah kepada Tuhan. Itu aja Kakak ya. Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian. Lagunya apa Kakak? Saya senang jadi anak Tuhan. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu HKBP Makassar. Ini khusus tanggal 31 Oktober 2021. Minggu 31 itu nanti disebut Minggu Reformasi, karena Martin Luther mereformasi gereja Katolik sehingga terbentuk yang dinamai gereja Protestan, yaitu gereja kita seperti HKBP, GPIB, dan gereja-gereja yang lain. Itu hasil dari reformasi Martin Luther. Sebelum kita mendengarkan khotbah yang akan sampai untuk kita pada hari ini, mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menguasai hati dan pikiranmu,
di dalam mendengarkan firman Tuhan dan kebenaran firman Tuhan yang akan kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah Roh-Nya yang bekerja di dalam hati dan pikiran kita untuk mengerti dan untuk melakukan firman Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anakku yang dikasihi Kristus, firman Tuhan yang akan sampai untuk kita dalam ibadah kita pada hari ini diangkat dari Kisah Para Rasul pasal 5, dimulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11, demikian firman Tuhan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaan? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi Kristus, mungkin banyak dari antara kita yang sudah pernah mendengar cerita atau berita tentang Ananias dan Safira. Ananias dan Safira meninggal mendadak karena mereka berdusta kepada Roh Tuhan. Mereka mau dikuasai iblis sehingga mereka mendustai Roh Tuhan. Cerita tentang Ananias dan Safira dimulai dari penjualan sebidang tanah. Karena kebiasaan jemaat mula-mula, setelah Yesus naik ke surga,
mereka bersehati, bersama-sama, bersekutu. Siapa yang memiliki tanah mereka jual, siapa memiliki harta mereka jual, dan itu mereka bagi-bagi bagi semua orang percaya, bagi semua pengikut Kristus. Berarti apa yang ada pada saya dan itu akan saya serahkan kepada saudara-saudara yang lain yang mengikut Kristus. Itu kebiasaan mereka pada waktu itu atau jemaat mula-mula. Dan itu terus berjalan dengan baik, tetapi Ananias dan Safira berusaha mengambil keuntungan dari hartanya sendiri, yang sebenarnya dia yang menguasai hartanya, dia yang megang uangnya, tapi dia mendustai Allah dengan berbohong, dengan menipu, dengan perkataan bahwa dia menjual, memberikan uang dari hasil penjualan, tetapi dia menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Dia tidak mau mengasih semua apa yang dia miliki, atau tidak mau memberi dari semua penjualan tanah yang dia jual. Dia menyangka bahwa Tuhan tidak tahu apa di dalam hatinya. Dia menyangka bahwa para rasul tidak tahu apa yang mereka perbuat dengan istrinya, sehingga Petrus bertanya, dan Petrus melihat dengan mengatakan, Ananias, mengapa kamu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Dengan tiba-tiba setelah mendengar perkataan Petrus, rebahlah Ananias, dia meninggal dan dia dikuburkan. Dan beberapa waktu setelah meninggal Ananias, istrinya datang. Dia juga ikut berbohong karena sudah bersepakat dengan suaminya, dan dia juga ikut meninggal, dan dia juga dikuburkan dekat dengan suaminya. Anak-anakku yang dikasihi Kristus, ada beberapa kesalahan atau dosa atau kejahatan yang dilakukan Ananias dan Safira. Yang pertama, mereka berdua tidak taat kepada Tuhan dan tidak jujur kepada Tuhan. Pada mulanya mereka taat dan jujur kepada Tuhan setelah mereka bersama dengan jemaat-jemaat yang lain yang bersehati dengan mereka. Tetapi karena ada sesuatu dia pegang, yaitu uang, yaitu hasil penjualan, justru dia tidak taat kepada Tuhan. Dia mementingkan dirinya sendiri, dia mementingkan keluarganya, dia lupa kepada Tuhan di dalam perbuatannya, termasuk juga di dalam mengerahkan apa yang ada dalam hidupnya. Ketidaktaatan dan ketidakjujuran Ananias dan Safira sehingga dia dihukum dan dia mati karena dosanya. Orang yang tidak jujur dan tidak taat kepada Tuhan termasuk juga karena dia mau dikuasai iblis. Itu tadi yang dikatakan Petrus. Kenapa engkau dikuasai iblis?
Orang yang dikuasai iblis tentu itu tidak taat dan tidak akan jujur kepada Tuhan, karena dia mau mendengar iblis. Iblis selalu menyesatkan umat manusia. Iblis selalu berusaha untuk menjauhkan manusia dari Allah. Iblis selalu membawa orang ke jalan yang sesat. Inilah yang mempengaruhi, dan inilah yang membawa Ananias dan Safira melakukan suatu tindakan kejahatan di dalam hidupnya. Bukan hanya ketidaktaatan, bukan hanya ketidakjujuran, justru berlanjut mendustai Allah karena dia mau dikuasai iblis. Karena mereka berdua mau dikuasai iblis. Anak-anakku yang dikasihi Kristus, orang yang dikuasai iblis bukan hanya tidak taat, tidak jujur, bukan hanya mendustai, justru bersepakat berbuat yang jahat. Ini kehidupan manusia yang selalu mementingkan dirinya, yang lupa atas kuasa Allah di dalam hidupnya. Dia bersepakat berbuat jahat. Dia bersepakat untuk mendustai Allah. Dia bersepakat untuk mementingkan dirinya sendiri dan keluarganya sendiri. Lupa atas panggilan Allah, atas hidup mereka, supaya mereka selalu bersama untuk bersehati dan sejiwa bersama jemaat-jemaat yang lain. Anak-anakku yang dikasihi Kristus, anak-anak sekolah minggu HKBP Makassar, melalui nats ini, melalui khotbah ini, kita dipanggil di dalam kehidupan kita agar kita selalu taat kepada Tuhan. Jangan berjalan hanya mengatasnamakan kehendak kita sendiri, tetapi ingat dan tetaplah taat kepada Tuhan di dalam segala hal. Ketaatan kepada Tuhan yang berarti selalu mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Ketaatan kepada Tuhan selalu berbuat yang terbaik kepada Tuhan dan mengutamakan kepada Tuhan dalam segala hal di dalam kehidupan kita. Tidak mau dipengaruhi apapun di dalam hidupnya. Tidak mau dipengaruhi iblis di dalam hidupnya. Tidak mau dipengaruhi karena keinginan pribadi dengan keinginan di dalam dunia ini, meninggalkan Allah atau melupakan Allah. Karena ketidaktaatan kepada Allah justru akan membawa kita ke jalan yang sesat, ke jalan yang tidak disukai Allah di dalam kehidupan kita. Maka kita dipanggil untuk selalu taat kepada Tuhan, untuk selalu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Orang yang selalu taat kepada Tuhan, orang yang selalu berjalan di dalam kehendak Tuhan, tentu dia tidak pernah dan tidak mau berdusta. Dia tidak akan mau menipu. Dia tidak akan mau dikuasai iblis. Dia tidak akan mau bersepakat untuk berbuat jahat. Orang yang tidak taat kepada Allah justru akan sering saling menipu, sering berdusta. Orang yang tidak taat kepada Allah justru sering bersepakat untuk berbuat jahat. Orang yang tidak taat kepada Allah justru akan beralih dikuasai iblis di dalam hidup. Tentu anak-anak sekolah minggu yang dikasih Kristus,
ketaatan kita sangat dituntut, sangat dibutuhkan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ya, mungkin enak untuk menipu orang seolah-olah kita menang. Mungkin kita bisa bangga karena kita bisa mendustai orang lain. Mungkin kita bisa bangga karena kita bersepakat dengan sesama kita, dengan saudara-saudara kita untuk bisa berbuat jahat. Tetapi itu semua pekerjaan si iblis. Karena orang yang selalu berdusta, orang yang selalu menipu, orang yang selalu bersepakat untuk berbuat jahat, itu target si iblis untuk menjauhkan kita dari Tuhan, untuk membawa kita ke jalan yang sesat. Penipu, pendusta, dan yang berbuat jahat itu adalah hamba iblis. Itu adalah manusia yang selalu diarahkan si iblis dalam hidupnya sehari-hari. Untuk itu jangan mau dikuasai iblis, jangan mau diarahkan si iblis. Justru kita harus melawan si iblis, karena iblis itu penipu. Bisa diingat adik-adik, anak-anakku, sewaktu Adam dan Hawa di Taman Eden, justru iblis melalui ular yang menipu, yang membohongi mereka sehingga mereka jauh dari Tuhan. Dan itu terus berlanjut, pekerjaan dan usaha si iblis untuk menjauhkan manusia dari Allah. Kita dipanggil justru harus melawan si iblis, karena kita sudah dimenangkan Kristus, karena kita sudah dimenangkan Yesus. Melalui kemenangan Yesus dalam kematian, justru di situ kemenangan orang percaya untuk mengalahkan si iblis di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan kita. Jangan mau dikuasai iblis. Dan selanjutnya mau dipesankan nats ini untuk anak-anak sekolah minggu. Kita dipanggil untuk memberi dengan benar, mempersembahkan persembahan kita dengan benar. Jangan mau membohongi Tuhan, karena Tuhan tahu apa isi hati kita, apa yang kita perbuat. Tuhan tahu. Misalnya orang tua udah memberi 20.000 untuk persembahan, jangan lagi diganti jadi uang 10.000. Itu kebohongan. Itu termasuk mendustai Roh Kudus. Berapa yang dikasih orang tua untuk persembahan, ya persembahkanlah itu dengan baik. Justru apa yang ada dalam hidup kita itu harus kita persembahkan kepada Tuhan, termasuk juga diri kita, termasuk juga hati kita, termasuk juga pikiran kita, harus kita persembahkan kepada Tuhan, karena itu adalah milik Tuhan yang dianugerahkan di dalam hidup kita, yang justru dipanggil untuk kita pergunakan, untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi Kristus, mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan dituntut juga dengan ketulusan dan kejujuran. Tulus mempersembahkan apa yang ada dalam hidup kita kepada Tuhan, dan juga jujur mempersembahkan apa yang ada dalam hidup kita kepada Tuhan. Untuk itu anak-anakku yang dikasihi Kristus, di dalam peringatan kita dalam reformasi ini, Minggu Reformasi, kita dipanggil mau memperbaharui diri kita, dengan selalu mau belajar tentang diri kita di hadapan Tuhan,
dan mau belajar tentang apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, di sanalah kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dari kehidupan kita, sehingga kita terpanggil dan selalu termotivasi melakukan yang terbaik dan jujur di hadapan Tuhan, dan juga mau dari ketulusan kita untuk memberi persembahan, memberi yang ada dalam hidup kita kepada Tuhan kita. Dan ini juga berlaku kepada orang tua kita, sanak saudara kita. Kita dituntut jujur. Jangan mau membohongi orang tua. Jangan mau membohongi saudara-saudara kita. Karena begitu luar biasa berharganya kejujuran. Orang yang jujur tidak akan takut kena hukum. Orang yang jujur, dia mau mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan di dalam hidupnya. Dan itu yang paling disukai Tuhan. Kalau anak-anakku berbuat salah, ya harus jujur mengakui bahwa saya salah. Kalau kita berbuat dosa, harus kita akui saya berbuat dosa. Orang yang mau jujur dan mau mengakui dosanya, mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan, Tuhan pasti mau mengampuni. Untuk itu anak-anakku, bila ada kesalahan pada orang tua, kepada Tuhan, bila ada dosa kita kepada orang tua dan kepada Tuhan, mari mohon pengampunan kepada Tuhan. Karena kejujuran begitu berharga di mata Tuhan. Justru sebaliknya, orang yang tidak jujur di hadapan Tuhan, dia akan dihukum oleh Tuhan. Tentu anak-anakku tidak mau dihukum sama seperti Ananias dan Safira. Selalulah jujur dan taat kepada Tuhan, dan selalulah mau memohon pengampunan dosa, karena Tuhan tahu apa isi hatimu. Tuhan tahu apa isi hati kita. Tuhan tahu apa yang kita kerjakan. Tuhan tahu apapun yang kita lakukan, karena Dia tahu segala sesuatu apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini, yang memanggil kami untuk selalu jujur dan taat kepada Tuhan, untuk selalu mau mengaku dosa dan kesalahan kami, dan kami menjauhkan penipuan, dusta dari kehidupan kami, dan kami menjauhkan rencana-rencana kejahatan dari kehidupan kami, dan kami mau menjauhkan kuasa iblis yang selalu berencana dan berusaha menjauhkan kami dari Tuhan. Hanya Tuhan yang menguatkan kami, sehingga kami bisa melakukan yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Secara khusus anak-anak kami sekolah minggu HKIP Makassar, Tuhan yang menguatkan mereka menjadi anak-anak yang jujur dan yang taat dan setia kepada Tuhan, dan yang selalu melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bapa di surga, kami bersyukur juga pada hari ini, Minggu Reformasi yang kami peringati pada hari ini, di mana hamba-Mu Martin Luther mau membaharui gereja sehingga kembali ke jalan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Ini menjadi panggilan juga bagi kami dan anak-anak kami untuk mau membaharui diri kami dari pemikiran, pekerjaan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, berubah dan beralih untuk pekerjaan yang Tuhan kehendaki di dalam perjalanan hidup kami. Kami berdoa juga buat anak-anak kami yang mungkin sakit pada hari ini,
di rumah atau di rumah sakit, Tuhan yang menjamah mereka, Tuhan yang menyembuhkan mereka, Tuhan yang memberi kekuatan kepada mereka, memberkati segala obat dan makanan yang mereka makan, sehingga mereka bisa bersuka cita di dalam kesehatan dan kekuatan yang dari Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk anak-anak kami yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan kiranya memberi kesehatan kepada mereka dan umur yang panjang, dan memberi apa yang terindah dan terbaik di dalam kehidupan mereka. Dan juga ingatkan mereka untuk selalu bersyukur atas berkat dan karunia yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan mereka. Dan juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami dan pemerintah kami. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menguatkan pemerintah kami untuk mensejahterakan kami, mensejahterakan bangsa Indonesia, dan termasuk juga untuk memutus mata rantai COVID-19, sehingga kami bisa beraktivitas dan melakukan tugas dan tanggung jawab kami tanpa takut karena virus corona. Secara khusus anak-anak kami bisa melanjutkan pengajaran dan pendidikan mereka di sekolah dengan tatap muka, sehingga mereka bisa menambah pengetahuan mereka ke depan, sehingga mereka bisa semakin pintar dan berhikmat di dalam kehidupan. Dan ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat. Di dalam Yesus Kristus, terimalah doa kami. Amin. Ya, tadi kita sudah dengarkan firman yang disampaikan oleh Abang Pendeta Simamora. Tapi sebelum kita kasih tugas, apa tugas kita yang lalu, Kakak? Minggu lalu kita memberikan tugas itu tentang protokol 5M. Tapi cukup 2 katanya ya. Foto ya. Bagaimana lagi? Foto ya, dua kegiatan itu, yang satu pakai masker dan yang kedua cuci tangan. Foto ya. Foto, kirim fotonya. Dan sudah ada berapa yang kirim fotonya, Kakak ya. Ternyata yang mudah-mudahan bukan hanya di foto melakukan protokol kesehatan, dan tetap jadi gaya hidup kita ya, supaya terbiasa dengan gaya hidup yang baru. Kata Pak Presiden, bersahabat dengan COVID ya, jadi kita harus bisa terbiasa dengan memakai masker. Seperti Kakak ini gantung masker terus di tangannya, karena lagi di depan kamera makanya nggak dipakai ya. Terus cuci tangan juga ya Kakak. Jadi dikirim, sudah beberapa yang kirim. Nah, kita lihat dulu melalui video berikut ini.
tadi Amang Pendeta waktu khotbahnya menekankan dua, taat dan jujur. Jadi kalau kita anak Tuhan, kita harus tetap mengutamakan ketaatan dan kejujuran. Taat pada Tuhan, taat untuk melakukan yang benar, tidak melakukan yang salah, tidak terpengaruh dengan apa-apa. Kalau anak Tuhan pasti dia tidak terpengaruh, biarpun ada godaan iblis apa, dia tetap taat melakukan yang benar kepada Tuhan. Kalau iya, dia katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Dan jujur untuk memberikan jujur ya, kita harus dalam memberikan persembahan. Ada tadi yang kita bilang untuk memberikan persembahan dikasih orang tua 20.000 disimpan sebagian, itu nggak jujur. Itu kalau ada iblis yang ganggu, wah. Tapi kalau dia anak yang taat, pasti dia akan berapa dikasih orang tuanya, dia akan memberikan seperti yang diberikan orang tuanya. Nah, jadi tugasnya apa kali ini? Tugasnya kali ini kita bikin gerak dan lagu ya. Gerak dan lagu, aku mau jadi anak jujur ya. Aku mau jadi anak jujur. Nanti videonya kakak kirim lewat WA orang masing-masing ya. Ikuti gerak yang kakak peragakan. Buat videonya masing-masing, kirim ke WA orang masing-masing juga. Paling lambat hari Rabu jam 10 malam. Itu aja ya kakak ya. Sekarang kita mau kumpulkan persembahan. Seperti yang tadi Amang Pendeta bilang, kita harus jujur. Dan juga kita dalam memberikan persembahan, kita harus bagaimana kita merasakan berkat yang Tuhan berikan kepada kita, berikan juga kepada gereja sebagai ungkapan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan yang kita berikan. Kalau anak-anak belum sekolah minggu kan ada orang tua yang bergereja, yang beribadah di gereja, berikan persembahannya untuk dari anak sekolah minggu ya. Kalau enggak, boleh ditransfer langsung ke rekening gereja. Ada tertera dalam tikting gereja. Itu aja ya. Kita angkat lagunya apa kakak? Sungguh ku bangga Bapak. Anak-anakku yang dikasihi Kristus, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan,
di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anak-anakku yang dikasihi Kristus, untuk menutup segala rangkaian acara kita bernyanyi dari buku Ende nomor 697, Molohodo Huihut.